Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini kita kembali berjumpa di diskusi hukum bersama IWS, dan tentu bisa nanti sekaligus rekan-rekan jika ingin berkonsultasi kepada kami juga bisa. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang beberapa minggu terakhir ini cukup sering dibahas oleh masyarakat, yaitu tentang KPK. Jadi info-info yang beredar tentang penetapan tersangka atau ada info-info hoax juga yang beredar, itu hari ini kita akan bahas. Tapi dari sisi aturan yang berlaku, yaitu tentang wewenang KPK terhadap dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Jadi selamat sore Pak Bri. Sore Mas Rizky. Jumpa kembali, lama tidak ketemu kita ini. Ya, agak lama memang di diskusi hukumnya ini terpending. Mungkin bisa dibuka dulu awalnya untuk sore hari ini, Pak. Kalau kita mau bicara dengan trending topik KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, maka kita tidak bisa lepas dari undang-undang korupsi itu sendiri, yaitu undang-undang hukum materialnya, maksud saya. Tidak akan bisa lepas dari undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu yang kita sebut sebagai hukum materialnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Jadi dua undang-undang itu yang kemudian menjadi dasar pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kemudian ada satu undang-undang lagi yang kaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, yaitu undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih, clean and clear, dan bebas KKN. Dari situlah kemudian dari undang-undang yang berkaitan dengan hukum material ini, kemudian dibuatlah kaitan dengan hukum formilnya. Ya. Bahwa sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi, itu kan sudah ada dua aparat penegak hukum yang lain yang sudah ada terdahulu, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi dua lembaga ini sudah mendahului KPK, keberadaannya. Yang satu adalah yang satu adalah Kepolisian Republik Indonesia, di mana itu selain tindak pidana korupsi juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang lain. Selain itu ada tindak pidana umum dan sebagainya. Ada Kejaksaan Republik Indonesia yang sebelum menjadi penyidik dan penyelidik tindak pidana korupsi dengan adanya keputusan bersama, itu sebelumnya kan hanya jadi penuntut umum. Tapi setelah adanya surat keputusan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, maka Kejaksaan itu juga menjadi penyidik khusus tindak pidana korupsi. Selain itu hanya jadi penuntut umum terhadap tindak pidana yang lain. Satu lagi yaitu KPK akhirnya. Jadi KPK itu berdiri karena lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi lebih dahulu lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi daripada lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini mungkin sudah ada yang penasaran langsung bertanya. Jadi kita kan tahu bahwa kemarin juga ada beberapa berita tentang penetapan tersangka. Ada yang bertanya bahwa kenapa kok ada yang ditetapkan tersangka tapi bisa masih mencalonkan sebagai calon di pilkada lah, karena mungkin tidak hanya di Situbondo. Ini mungkin bisa saya lanjutkan dulu ya. Bahwa ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi undang-undang. Kemudian ada satu lagi yang terakhir kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai dasar hukum keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi di situ diatur tentang hukum aja. Di antaranya adalah seperti apa sih monitoring, seperti apa supervisi, seperti apa sih koordinasi, seperti apa sih penyelidikan, seperti apa penyidikan, seperti apa penuntutan, seperti apa proses di persidangan. Ini diatur di dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Tetapi aturan yang dimaksud di situ hanyalah aturan yang bersifat internal, di internal KPK. Tetapi khusus untuk hukum acaranya, yaitu hukum formilnya, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi secara garis besar tidak hanya KPK yang berwenang untuk mengadili kasus korupsi. Maksudnya ada 3 aparat mencari investigasi betul. atau apa itu. Ada 3 aparat hukum yang lain yang bersama-sama, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan sama-sama punya wewenang istilahnya. Sama-sama punya wewenang, bahkan berarti sejajar, Pak. Tiga-tiganya itu sejajar, siapapun boleh. Bahkan kalau KPK ini lebih dibatasi. Satu, syaratnya adalah penyelenggara negara, aparat penegak hukum yang pelakunya terduga pelakunya korupsi itu adalah saat aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggara atau aparat penegak hukum yang tadi sebagai terduga. 2, kemudian kerugiannya 1 M atau lebih. Kalau di bawah itu, maka di dalam aturan tentang KPK itu harus berkenan diserahkan kepada pihak lain. Kalau bukan aparat penegak hukum. Iya. Tapi demikian juga sebaliknya, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mensupervisi, bahkan bisa mengambil alih diduga korupsi itu apabila dugaan korupsi itu ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebelumnya, tetapi diduga ada hal-hal yang memang KPK harus mengambil alih. Tetapi sebaliknya, KPK dalam hal tertentu boleh menyerahkan apabila bukan aparat penegak hukum, bukan penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan dengan aparat hukum dan penyelenggara tertentu, dan ditambah harus ada kerugian negara minimal. Pasal jelas itu pasalnya. Di pasal syarat-syaratnya itu jelas sudah. Ya, di pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu menyebut kerugian negara paling sedikit 1 miliar, kemudian harus melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Tapi kan terkait dengan beredarnya kasus, beredarnya informasi itu bahwasannya sudah ditetapkannya sebagai tersangka, itu karena proses apa, Pak? Ya tentu KPK juga apapun yang dilakukan KPK kita harus hormati. Bahwa KPK dimungkinkan sudah mengantongi 2 alat bukti permulaan. Itu masih kemungkinan. Iya, tetapi dengan adanya penetapan tersangka dimungkinkan KPK sudah mengantongi 2 alat bukti permulaan. Namun tersangka juga masih tetap memiliki hak-haknya itu ya. Tetap memiliki hak-haknya. Boleh. Bisa mencalonkan diri, Mas. Karena di dalam Undang-Undang Pemilu Kada yang dilarang untuk menjadi calon itu adalah terpidana, Mas, bukan tersangka. Yang sudah melalui proses pengadilan. Betul. Jadi artinya kan ada tingkatan kan lah, ada terlapor. Kemudian kalau itu melalui penyidikan bahwa itu ditemukan 2 alat bukti permulaan yang kuat, itu disebut dengan tersangka. Kalau dipersidangkan itu disebut dengan terdakwa. Kalau sudah diputus bersalah dan itu berkekuatan hukum tetap, itu disebut terpidana. Sehingga di dalam Undang-Undang Pemilu Kada syaratnya adalah terpidana.
adalah orang yang sudah pasti dinyatakan bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya upaya hukum sudah tidak ada, banding sudah, kasasi sudah gitu. Namun memang kemarin juga KPK menjelaskan bahwa bersama dengan Kejagung itu akan melakukan penundaan terhadap yang belum menjadi tersangka dan yang sudah menjadi tersangka mengurangi porsi ini penyidikannya mungkin dikurangi agar tidak terkesan bahwa KPK menjadi alat politik dari orang lain. Nah, ini juga menepis anggapan dari orang-orang bahwa penetapan tersangka ini karena mendekati pilkada, ini juga tidak betul sebenarnya. Hanya kebetulan saja. Ya namanya orang-orang KPK juga orang-orang adalah manusia-manusia biasa kan. Yang tentu suatu saat ada hal yang kemudian kekurangannya muncul seperti itu. Karena terus terang aja ada penetapan tersangka yang itu adalah pejabat di Kementerian Kesehatan yang sudah 2 tahun setengah sampai sekarang tersangkanya terkatung-katung. Ada beberapa kasus juga sebenarnya, iya, tidak hanya di sini. Tidak hanya di sini. Seperti di beberapa daerah juga ada yang seperti itu, masih belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan karena memang KPK itu juga tidak gegabah kan Mas Rizky, Mbak Widya. Artinya bahwa sekali kemudian menahan, karena kalau menahan begini memang ada kekurangan dan kelebihannya. Menahan memang membuat si tersangka kemudian memang ada shock terapi bagi tersangka, tetapi bagi KPK juga ini lumayan merepotkan karena dengan adanya penahanan maka persiapan yang harus dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk ke persidangan itu cukup merepotkan karena dibatasi waktu hanya 120 hari. Iya. Harus 20 hari, berarti 4 bulan cuma. Itu harus selesai. Kemudian rentetannya kronologisnya sudah selesai, kerugian negara jelas. Karena khawatir itu kan. Meskipun ditahan itu masih punya hak untuk pra peradilan. Bisa, tetap. Artinya kan terpecah lagi. Tetap fokusnya. Iya, betul. Artinya KPK saya kira apapun yang dilakukan KPK itu adalah sudah kita hormati bersama. Karena memang yang punya dapur kan KPK sendiri. Seperti apa sih yang karena belum tentu apa yang kita sangka bahwa mereka sudah memiliki ini belum tentu juga kan. Kan bisa saja memang misalnya contoh lah koper yang dibawa kan selalu bawa koper. Apakah kemudian keluar dia mesti kopernya penuh dari KPK itu kan bisa saja. Sama-sama tidak ada yang bisa. Tidak sama betul, sama-sama tidak tertutup oleh. Betul, KPK. Sama-sama tidak ada yang bisa memprediksi. Artinya memang KPK juga tidak ingin ada intervensi dari siapapun. Dan itu jelas di dalam Undang-Undang KPK bahwa independen dan bebas. Tapi kan beredarnya kasus banyak media yang meliput dan menginfokan bahwasannya sekarang sudah menjadi tersangka. Dan itu banyak dipermasalahkan bahwasannya beliau ya, saya nggak sebutnya nama, cuma beliau masih mencalonkan sebagai. Iya, kalau tersangkanya tersangka sudah, karena memang sudah ada press release resmi kan dari Tessa Mahardika selaku jubirnya KPK. Memang benar. Tetapi keberadaan tersangka tidak bisa menghalangi untuk menjadi. Nah itu, karena banyaknya warga yang tidak tahu terkait dengan hal itu, mereka menyalahkan bahwasanya kenapa kok masih sudah jadi tersangka masih mau mencalonkan seperti itu. Itu kalau itu kan kaitan dengan pribadi masing-masing. Itu kan hak warga negara kan. Penyampaian aspirasi. Di mana memang sebagian warga pun pasti beranggapan harusnya seperti ini, harus seperti itu. Cuman memang itu kenapa hari ini kita berdiskusi tentang wewenang KPK itu sendiri. Artinya bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah apa yang sudah diatur di dalam aturan hukum gitu. Kita tidak mau bicara apakah kita berpihak kepada kenapa tersangka mencalonkan dan tidak berpihak kenapa si tersangka boleh mencalonkan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu Kada tidak ada larangan bagi tersangka untuk mencalonkan. Masih mempunyai hak ya Pak? Boleh dan makanya kan kemudian diterima kan secara administrasi kan diterima kan dan ditolak oleh KPU. Masih memiliki hak politik juga. Nah ini yang kita perlu berikan pemahaman kepada masyarakat karena simpang siurnya berita ini yang pertama adalah awal adalah ada berita penangkapan. Pak karena ditangkap ternyata tidak ditangkap. Itu kan juga sudah berita hoax. Kedua ini ada anggapan bahwa ketika tersangka tidak bisa mencalonkan lalu digunakan oleh pendukung, lihat kan bisa tetap jadi berarti tersangkanya bohong nih gitu kan. Nah kita ingin menjelaskan bahwa sekalipun tersangka mencalonkan diri itu bisa. Boleh.
Dan bukan berarti ketika sudah ditetapkan KPU sebagai calon berarti kemarin yang tersangka itu hoax, karena itu sudah dari KPK sendiri yang menyatakan bahwa memang statusnya adalah tersangka. Tinggal memang kita serahkan kepada masyarakat untuk urusan demokrasinya. Kita hari ini fokusnya adalah terhadap wewenang KPK itu diskusinya itu. Jadi memang bisa silakan masyarakat juga berkomentar untuk bertanya tentang hukum, khususnya tentang hiruk pikuk korupsi inilah yang mungkin memang agak sedikit kalau kita melihat karena kekuatan digitalnya sekarang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya, di mana kasus korupsi itu kan memang menjadi berita-berita menarik dari tahun-tahun sebelumnya ketika kepada bupati atau siapa. Tapi ramenya adalah hari ini karena semua hampir punya media sosial gitu. Ada yang punya TikTok, ada yang Facebook gitu. Ini karena artinya lebih terbuka sekarang. Publik lebih ramai. Jadi publik bisa berkomentar. Ini ada pertanyaan, jika orang yang sudah berstatus tersangka, apakah bisa lepas dari status itu melalui prosedur hukum yang ada itu? Bisa saja, tetapi itu harus dilakukan dengan cara-cara hukum juga. Di antaranya misalnya bahwa terhadap penetapan tersangka seseorang, kemudian oleh tersangka itu diajukan pra-peradilan bahwa penetapan tersangkanya itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Penetapan tersangkanya belum didukung oleh dua alat bukti yang sah misalnya. Seperti contoh Wakil Menteri Hukum dan HAM. Itu kan ditetapkan tersangka oleh KPK. Dr. Edi. Iya, Dr. Edi Khalid. Profesor Dr. Edi Khalid. Iya. Itu ditetapkan tersangka. Tapi kemudian mengajukan pra-peradilan. Dan pra-peradilannya dikabulkan. Itu apa ada durasi waktu setelah penetapan untuk? Tidak ada. Bisa kapan saja. Bisa kapan saja selama belum kemudian menjadi terdakwa. Kalau menjadi terdakwa sudah tidak bisa, makanya ada cara sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Misalnya ada kasus pencurian, kemudian si tersangka mengajukan pra-peradilan. Itu oleh aparat kepolisian dan aparat kejaksaan biasanya cepat-cepat harus segera disidangkan gitu. Sehingga pada saat disidangkan itu kan sudah jadi terdakwa. Maka gugur demi hukum sudah gugatan pra-peradilannya itu. Jadi itu tidak hanya berlaku pada koruptor sebenarnya. Iya, tidak hanya berlaku pada koruptor, semua tindak pidana yang itu ada penetapan tersangka yang menganggap. Contohlah Peggy Setiawan kemarin. Peggy Setiawan kan pidana umum itu. Tetapi kemudian setelah ditetapkan tersangka, ditetapkan tersangka, ternyata dia mengajukan gugatan dan alhamdulillah Majelis Hakim Tunggalnya mengabulkan gugatan pra-peradilannya Peggy Setiawan dan sekarang keluar dia. Jadi penetapan tersangkanya menjadi batal dulu gitu kan. Dicabut dulu. Ini adalah bagaimana hukum formil mengenai pembalikan beban pembuktian di perkara tipikor. Pertanyaan dari Gian. Pengembalian beban pembuktian di perkara tipikor atau TPPU Pak. Iya. Pembuktian terbalik itu adalah justru pembuktian yang bisa digunakan oleh terduga pelaku atau oleh tersangka ataupun oleh terdakwa untuk justru membuktikan sebaliknya bahwa apa yang disangkakan, apa yang didakwakan itu adalah tidak benar. Itu adalah pembuktian terbalik. Kemarin sempat bagus, memang ada salah satu mahasiswa saya yang menyusun skripsinya tentang pembuktian terbalik itu. Tetapi itu lebih kepada pada saat di persidangan Mas Rizky, pembuktian terbalik itu. Widya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Nah, terkait dengan hal yang sudah beredar ya Pak P, itu bagaimana cara kita sih sebagai selaku penegak hukum itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tidak terpengaruh? Karena pada dasarnya hal itu bisa membahayakan KPK, karena KPK dianggapnya bubarkan saja sih. Contohnya ini aja di live ini ya Mas Rizky. Rame banyak yang mengungkapkan bahwasanya KPK nggak butuh KPK bubarkan saja. Gitu. Ya butuh lah. Ini di live ini banyak. Itu pentingnya bahwa dalam proses hukum kita memang tidak boleh pakai perasaan. Iya. Makanya apapun aturan hukum yang dikedepankan. Kalau kemudian menyatakan bahwa tidak perlu KPK, mau ada KPK aja kayak gini, apalagi tidak ada KPK. Karena kepolisian Republik Indonesia itu sudah banyak fokus ke urusan tindak pidana umum, artinya tindak pidana selain tindak pidana korupsi. Sudah banyak kan beban pekerjaannya. Kejaksaan juga selain juga sebagai penuntut umum dari tindak pidana umum. Tapi yang jelas kan memang
KPK sendiri tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa bukti awal. Gitu. Nah, kalaupun terjadi, ya tersangka bisa melanjutkan pra peradilan tadi. Betul. Dan masih bisa ada bebas istilahnya tadi. Iya, bisa dibuktikan. Ini karena bebas itu bisa pada saat dia ditetapkan tersangka kemudian mengajukan pra dan ternyata pranya dikabulkan, maka dia sebagai tersangka bisa lolos dulu. Tetapi ada cara kedua, yaitu pada saat di persidangan dia melakukan pembelaan mati-matian terdakwanya yang sebelumnya tersangka, maka dia juga bisa bebas dan lepas dari tuntutan hukum. Iya, karena banyak kan sekarang banyak diiming-imingi dan disambungkan dengan pilkada ini. Jadi banyak para pendukung si A itu menyalahkan si KPK itu, Pak Pri. Jadi gimana sih perannya KPK dalam menangani kasus korupsi yang ada di Situbondo ini? Saya kira KPK sudah bagus lah menurut saya, kemudian sudah melakukan langkah bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi. Saya kira itu sudah bagus kalau menurut saya. Perkara bahwa prosesnya itu kan tergantung kepada masing-masing kepentingan memang. Kalau kepentingannya si A, pinginnya segera ditangkap gitu kan. Itu sampai ada kemarin demo ya. Demo. Betul. Kalau menurut saya begini, seperti apa yang saya sampaikan tadi Pak Vidya. Kalau ditahan, kalau ada penahanan, maka KPK tidak punya waktu banyak untuk segera melimpahkan itu ke penuntut umum. Karena tersangka itu ada batasnya, penahanan itu ada batasnya, 20, 40, 30, 30. Dan untuk membuktikan seseorang itu korupsi memang butuh waktu lama. Betul. Kecuali OTT itu. Kecuali OTT, benar. OTT itu pasti langsung ditangkap karena sudah ada bukti. Betul. Kalau OTT itu pasti ditangkap, pasti ditahan. Tapi ditahan belum tentu dengan cara ditangkap. Misalnya dipanggil sebagai tersangka dulu, awalnya panggil sebagai saksi, setelah itu karena memenuhi 2 alat bukti, kemudian dipanggil sebagai tersangka. Nah, pada saat dipanggil tersangka itulah ditahan, kan tidak harus ditangkap berarti. Iya. Alasannya apa? Kok tidak dilakukan penangkapan? 1, karena tidak tertangkap tangan. Ya. 2, diduga tidak akan melarikan diri. 3, diduga tidak akan menghilangkan bukti-bukti. 4, diduga tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Ini alasannya, ini KUHP ini. Kenapa alasan tidak ditahan itu? Dan memang masyarakat juga harus tahu bahwa proses ini tidak berhenti meskipun tidak ada KPK di sini. Nanti dikiranya ada KPK di sini, sudah selesai. Artinya KPK akan selalu bergerak itu kan. Dan yang dipikir bukan cuma Situbondo tuh. Karena momentumnya sangat hangat, momentum politik yang bisa membakar satu ini. Iya. Ini ada pertanyaan, apakah status tersangka itu bisa dikategorikan sebagai yang memiliki kekuatan hukum tetap? Belum. Tersangka ini baru awalnya di dalam KUHP itu disebut dengan terlapor, Mas Rizky. Kemudian terlapor ini orang yang dilaporkan, tersangka orang yang disangkakan. Kemudian setelah itu terdakwa orang yang didakwa, baru terpidana. Sehingga saya harus meluruskan juga ya, jangan ada penggunaan istilah yang salah. Koruptor itu berarti adalah orang yang sudah terpidana. Ini juga masyarakat juga perlu hati-hati dalam menyampaikan bahwa si koruptor, hati-hati lah ya. Berisiko hukum apabila itu disampaikan di publik, disampaikan di media sosial, itu bisa ITE. Apalagi momen politik seperti hari ini. Jadi koruptor itu baru apabila terpidana, maka disebut sebagai korupsi. Sekarang terduga. Nah, ketika ini juga penting kepada masyarakat yang memang mungkin masih awam hukum, karena terbawa suasana, akhirnya pakai kalimat koruptor. Betul. Kalau tidak menyebut nama mungkin normal. Betul, tapi ketika tapi meskipun tidak menyebut nama misalnya, tapi pada saat itu misalnya kaitan dengan di sini misalnya, tentu kan mesti pada satu orang. Cuma 2. Betul. Terus ada tulisan itu pada saat demo itu ada tulisan yang seperti itu, Mas Rizky. Ya, itu kan berdampak juga. Iya, memang makanya kita perlu menyuarakan bahwa kita tahu bahwa status tersangka itu juga bukan sembarangan dari KPK, tapi ada hak-hak hukum yang memang harus dihargai oleh setiap masyarakat. Apa bedanya dengan tadi? Ini ada bilang kalau maling sandal, maling ayam langsung ditangkap. Tadi Pak Pri juga menjelaskan. Jadi ketika kita dituduh menjadi maling pun kita punya hak untuk melepaskan tersangka itu. Tapi beda hal ketika kita ketangkep tangan, ketika tangkap
nyuri ayam, tangannya pasti langsung ditangkap oleh polisi. Karena UTT dia. Sama seperti dengan korupsi pun, ketika mereka ada gratifikasi atau lalu ketangkap tangan oleh pihak berwenang, jadi ditangkap langsung, tidak perlu tersangka lagi langsung. Seperti kasus Kajari Bondowoso, itu kan jelas OTT kan. Nah ini ada lagi Pak Pri dari Abdul Rashid. Apa bukti tersangka kurang valid apabila sangkaannya batal? Apa sangkaannya batal seperti itu Pak Pri? Ya kalau kemudian makanya sangkaannya batal atau tidak itu satu melalui pra peradilan nanti pada saat di persidangan. Tapi namanya sudah bukan tersangka tapi terdakwa. Tetapi sekali lagi koruptor hanya bisa disampaikan istilah ini pada saat orang itu sudah terpidana. Terpidana itu pun kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Iya, sudah inkrah. Nah, ini berarti kalau semisal tersangka masih ada bukti dugaan, bukan bukti validnya ya. Pasti itu namanya itu dugaan. Iya. Jadi tersangka dugaan terpidana maksudnya, dugaan sebagai pelaku, Mbak Widya. Makanya kita tetap menikmati demokrasi kali ini dengan hal-hal yang lebih edukatif. Iya. Artinya apa yang dilakukan KPK bisa saja juga menjadi sinyal kepada masyarakat bahwa ini nih salah satu calon ada yang tersangka. Ya terserah, monggo masyarakat mau nerima itu atau tidak, tetap memilih atau tidak itu terserah. Artinya batasan yang dilakukan KPK adalah batasan hukum, tanpa ada indikasi melarang bahwa ini tersangka harus mundur, tidak ada itu. Tidak ada, karena memang ada aturan tersendiri. Iya. Jadi ada aturan ada asas hukum yang menyatakan lex specialis derogat lex generalis, aturan yang bersifat khusus mengabaikan aturan yang bersifat umum. Misalnya kaitan dengan tersangka yang sudah diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, undang-undang 31 tahun 1999 dan undang-undang 20 tahun 2001. Tetapi kalau kemudian bicara pemilu kada, ini kan ada undang-undang khusus pemilu kada. Iya. Sehingga ini tersendiri, tidak bisa dicampur aduk gitu kan. Iya, karena ada masih seorang buat untuk mencalonkan itu masih punya hak ya Pak. Itu pun kalau dibahas lagi tanggal pilkada agak panjang lagi Pak. Dimana ketika ditetapkan terpidana dia juga berarti sudah gugur status. Tapi ketika sudah ditetapkan sebagai calon ya terus berlanjut pemilihannya kan bukan dianggap diskualifikasi kan tidak, tetapi tinggal wakilnya sendirian. Betul. Jadi artinya meskipun dia sebagai akhirnya pada saat dia mencalonkan dia tersangka. Tetapi dalam perjalanan dia terpidana, dia jalan terus ini sampai ke pemilihan. Ya, mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ditetapkan tersangka atau terpidana, akhirnya calonnya tinggal satu. Itu mungkin ada sebagian masyarakat yang berpikir seperti itu. Tidak itu, jadi tetap beriring sejalan karena tidak ada pembatalan dari KPU kan. Jadi tetap bersanding di 27 November nanti, siapapun menangnya itu kan Allahu a'lam. Berarti tidak ada hubungan dengan politik ini ya Pak Pri terkait dengan tidak ada. Ada saya kira tidak ada. Menurut yang di sini semua, menurut Pak Pri juga secara pribadi gitu. Pantaskah seorang tersangka korupsi jadi pemimpin gitu. Allahu a'lam. Saya bicara hukum di sini. Artinya yang berbicara kalau kita berbicara pantas atau tidak itu kembali ke masyarakat. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa apa yang ditetapkan oleh KPK adalah sebuah bentuk sinyal awal itu. Kira-kira masyarakat adalah salah satu tahapan proses hukum, proses hukum. Dan tidak bisa disatukan dengan pilkada yang memiliki aturan-aturan berbeda. Betul. Berbicara kepantasan, semua juga tetap memiliki hak politik itu. Artinya tinggal kita nih berpikir, kira-kira pantas atau tidak, ya silakan nanti dicoblosan itu gimana. Dan masing-masing orang akan menilai yang berbeda lah. Masing-masing akan, karena dari sisi pandang yang berbeda pasti dalam memilih. Apakah pantas tidak pantas itu terserah masing-masing yang punya suara lah. Dan juga tidak itu kan terkait dalam pilihan, tidak bisa kita sampaikan di sini. Ini ada yang tanya, KPK kalau sudah menetapkan tersangka biasanya berat untuk lolos. Mungkin bisa dikatakan begitu juga ya, karena dari ribuan yang dijadikan tersangka artinya hanya beberapa gelintir yang lolos lah. Tetapi kan tergantung dari tetapi bukan berarti tidak ada yang tidak lolos. Iya. Artinya tetap memiliki hak yang sama dengan semuanya. Artinya ada loh yang bebas dari tuntutan KPK itu. Ya, ada bilang KPK lembaga negara yang tidak bisa diintervensi. Betul juga. Betul. Artinya ketika banyak masyarakat yang melakukan aksi kemarin itu adalah bentuk penyampaian aspirasi gitu. Bisa meminta KPK untuk lebih cepat atau meminta KPK untuk segera.
ini adalah bentuk penyampaian aspirasi. Iya. Yang tidak, ya sebenarnya tidak berpengaruh intimidasi pun ke KPK juga tidak akan. Jadi artinya KPK juga tidak akan terpengaruh. Untuk mereka sudah memiliki rule atau template sendiri. Karena KPK itu tentu sudah punya jadwal kan. Iya. Seperti Dan bukan cuma Situbondo yang ini kayaknya juga KPK mungkin lumayan sering dapat WA dari warga Situbondo gara-gara info-info yang beredar itu. Ini ada juga nggak bisa itu pasti dihukum ketika terbukti. Nah benar, ketika terbukti pasti terhukum. Ya. Tapi terbuktinya nanti di pengadilan kan. Dan tetap memiliki hak untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Nah ya termasuk dengan tadi pra peradilan itu merupakan cara pembelaan si kasus tersangka tersebut. Ini ada yang tanya, mohon penjelasan paslon yang berstatus tersangka sebelum dan setelah daftar. Jadi kemarin juga sempat kita share bahwa KPK sendiri juga menyatakan akan menunda ketika mereka melakukan investigasi kepada calon-calon yang memiliki kepentingan untuk mencalonkan diri di pilkada kali ini, karena semua kan serentak ini. Nah, untuk yang sudah di status tersangka setelah pendaftaran itu akan tetap dilakukan prosesnya, cuman memang sedikit dikurangi intensitas, ya bahasanya diperlambat lah itu, agar tidak terkesan bahwa KPK menjadi alat politik dari pihak-pihak tertentu. Tapi jelas tetap ini tidak akan dibiarkan begitu saja kan. Artinya jalan terus lah, karena jalannya sampai sebatas mana itu dapur KPK lah yang tahu. Nah, ini ada Pak Pri, apakah bila tidak terbukti sebagai tersangka bisa nuntut balik kepada KPK dengan tuduhan pencemaran nama baik? KPK mau dituntut fitnah, bisa. Kalau itu memang nanti terbukti bahkan merugikan, nanti seseorang yang diduga korupsi kemudian di dalam putusan akhir persidangan itu dinyatakan bebas dan tidak terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, itu ada memang namanya lembaga pra peradilan. Jadi pra peradilan itu bukan hanya untuk mengajukan gugatan permohonan gugatan pra peradilan, itu bukan hanya kaitan dengan salah benarnya, sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penetapan penggeledahan, sah tidaknya penetapan penahanan, sah tidaknya penetapan penyitaan, tetapi juga sah tidaknya tentang kaitan dengan ganti rugi. Tapi kan kalau misal sudah menetapkan KPK sudah menetapkan sebagai tersangka, kan pastinya itu ada dampak buruk terhadap dirinya. Makanya saya ada sampaikan tadi, sekarang ada di dalam pra peradilan itu permohonan ganti rugi. Nah, ganti rugi itu biasanya dalam bentuk nominal. Iya, itu yang disebut dengan restitusi. Itu ada undang-undang tersendiri tentang restitusi. Rugi waktu, rugi. Bahkan bisa saja rugi kehilangan suara. ada aturan khusus yang kaitan dengan restitusi itu. Yang bisa diajukan ke pengadilan negeri itu. Ini ada yang komen, urusan ini jadi ramai karena tidak ada klarifikasi, tapi malah bilang KPK fitnah, jadi masyarakat bingung gitu. Sebenarnya klarifikasi dari KPK pun juga sudah dilakukan ya, bro. Artinya memang dalam kapasitas KPK selalu memberikan informasi terbaru untuk hal-hal tentang ini gitu. Di mana mereka menyampaikan segala prosesnya itu. Bahkan sampai di WA oleh misal pihak wartawan, tetap direspon. Langsung direspon oleh Tessa Mahardika. Ya, karena ini juga sangat sensitif ya. Makanya langsung direspon. Nah, ini ada Pak Pri, langkah KPK menggeledah rumah dinas kantor bupati itu adalah sinyal akan ditahan. Apakah benar, Pak? Penggeledahan itu adalah salah satu tahapan yang kaitan dengan penetapan tersangka itu. Jadi bukan di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, bukan hal-hal baru itu. Berarti hanya untuk pengumpulan bukti saja. Betul. Untuk memperkuat bahwa si tersangka ini adalah benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Jadi bukan hal tahapan. Jadi seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini diatur bagaimana KPK menggeledah, bagaimana KPK menyadap, memeriksa saksi. Jadi dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Seperti apa sih harusnya KPK? Tapi KPK sendiri ada yang mengawasi. Namanya Dewan Pengawas KPK. Kalau dulu kan bebas benar ya. Iya. Akhirnya sekarang ada yang mengawasi. Ada dewas. Dan itu terkait penetapan juga atau tidak? Maksudnya ketika kita ingin melapor ke Dewas itu dalam hal apa? Ada pelanggaran-pelanggaran? Ya, indikasi berarti. Dewas itu kan sifatnya internal. Ya. Sifatnya internal, tetapi tidak kemudian kecuali memang
sangat fatal yang dilakukan oleh KPK. Selama enggak, itu hanya internal. Tapi kaitan dengan laporan-laporan, yaitu melalui jalur lembaga pra-peradilan maupun kita akan lakukan pembelaan, misalnya dilakukan pembelaan pada saat persidangan itu berlangsung. Berarti kalau semisal ada indikasi untuk terkait dengan tersangkanya itu tidak sesuai dengan aturan KPK, berarti masyarakat bisa dong bersuara untuk pengajuannya itu, Pak Pri? Ya yang tersangka yang mengajukan. Tersangka yang mengajukan. Hanya bisanya seorang tersangka. Iya, tersangka dengan pra-peradilan itu. Tapi kalau dianggap Dewas pasti bertindak ketika ada yang tidak baik. Seperti sekarang soalnya kan banyak media tuh yang membantu. Contohnya misal ada si A sebagai tersangka, banyak tuh warga-warga dengan menggunakan medianya itu KPK-nya gitu, Bang. Ya, itu kan cuma sebatas. Ya, itu kan anasir-anasir. Jadi yang kita katakan tadi bahwa tidak bisa kita menanggapi proses hukum itu dengan perasaan gitu ya. Betul. Itu kan anasir-anasir ya. Istilahnya. Jadi hari ini mungkin masyarakat memang terbelah menjadi dua bagian, yaitu bagian karena pilkada calonnya juga adalah dua. Tapi bukan berarti bahwa yang ingin KPK cepat adalah pendukung si A. Ini juga tidak bisa disimpulkan seperti itu. Artinya kadang kan masyarakat berpikir bahwa ketika kita tidak mendukung proses ini dianggap pendukungnya si A. Ini yang ya tidak bisa ditepis juga karena masyarakat akan beranggapan seperti itu di momen demokrasi ini kan. Tapi tetap bahwa ketika kita berbicara proses hukum, kita harus benar-benar tidak bisa menggunakan like dan dislike itu tadi, urusan suka dan tidak suka. Gitu. Iya. Ini urusan aturan hukum yang sudah ada ketetapannya, sudah ada jelas aturannya, bukan urusan suka dan tidak suka. Jadi ini juga penting untuk masyarakat agar menghindari kata menuduh sebagai koruptor atau apa, karena belum. Artinya sama kayak orang dikatakan pencuri, kalau cuman dugaan juga berisiko. Betul. Semuanya memiliki risiko hukum yang juga bisa berdampak pada kita. Tapi pernyataan bahwa tidak, misal ada yang mengatakan itu tersangka, ya itu benar memang, jadi tidak bisa ditepis. Itu tidak bisa dibantah. Iya. Tapi masih tersangka. Iya. Bukan koruptornya. Bukan, koruptor itu bisa istilah itu dipakai terhadap terpidana. Kalau tersangka jangan pakai koruptor. Ini ada komentar beberapa, termasuk ada yang bertanya kenapa Pak Pri tidak jadi maju katanya. jadi dalam prosesnya kan kemarin adalah sempat disampaikan waktu konsultasi sebelumnya Pak Pri bahwa itu adalah bagian dari hak demokrasi setiap masyarakat. Kalau saya niat hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus kan gitu kan. Cuman memang dalam kapasitasnya itu adalah semua hak dari partai. Betul, hanya hak partai dan kita hormati partai gitu. Yang akhirnya partai merekom 2 calon. Iya. Dan bukan termasuk saya. 2 paslon. Dan setelah masih ada waktu lama ya Pak Pri, gak cuma sekarang. Sebelum mati saya. Jadi terima kasih juga untuk Bang Jeff Harga ngirim giveaway ke IWS. Kalau sudah tersangka berarti kan sudah mengerjakan alias maling bos saja itu. Ini tadi juga sudah kita sampaikan Mas Enol Hasan bahwa tersangka itu adalah dugaan awal, di mana proses hukum akan terus berlanjut. Artinya memang belum bisa dikatakan sudah melakukan atau belum. Itu nanti pengadilan, ranah pengadilan. Jadi kita juga tidak bisa menjawab itu benar atau tidak. Ada asas hukum yang menyatakan praduga tidak bersalah. Iya, benar. Kalau masih kasusnya disebut dengan tersangka, berarti masih belum melakukan tindakan korupsi tersebut. Ya, artinya belum diputus. Ya. Kalau melakukannya bisa saja sudah melakukan, tapi belum diputus. Dan bisa saja putusannya dianggap tidak bersalah. Dan ini cukup lama, sudah hampir sebulanan kita berputar-putar bahasa. Makanya IWS akhirnya mengambil sikap untuk membahas ini secara pandangan hukum. Ya. Artinya kita tidak tertuju pada salah satu paslon. Harus dijelaskan. Dan kita jelaskan secara pandangan hukum. Jadi kita jawab pun tadi menurut apa yang memang ada di dalam aturan-aturan hukum yang ada. Ya. Jadi penting untuk kita juga bahwa pembahasan ini sebenarnya memang cukup. Kalau saya berbicara di tengah pilkada seperti ini, malah ini buang-buang energi kalau menurut saya, karena KPK sudah terbukti kredibilitasnya dan tidak mungkin juga sembarangan itu. Artinya masyarakat sebenarnya hari ini sudah cukup mempasrahkan saja ke KPK itu.
Karena andai pun KPK sudah menangkap, itu juga tidak bisa mempengaruhi pemilihan bahwa nanti di kotak suara kita akan mencoblos 2 paslon itu. Iya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa ketika tetapkan tersangka ini salah satu paslon akan gugur, itu salah. Salah. Jadi kita lebih baik memang jika berbicara pilkada hari ini kita fokus pada gagasan-gagasan yang dilakukan oleh kedua paslon. Misalnya seorang calon itu sudah ditetapkan tersangka dan dia sudah ditetapkan sebagai calon, maka ditahan pun tidak akan menggugurkan dia sebagai calon. Nah ya. Ini ada pertanyaan Pak Pri dari Firman Ari. Kira-kira kapan itu Mas ditetapkan sebagai koruptor? Setelah terpidana. Berarti dalam waktu 120 hari itu Pak Pri? Bukan. Itu tadi. Itu kalau koruptor itu kan ada tersangka. Tersangka kemudian setelah proses kemudian disampaikan ke ini oleh penyidik masih tersangka kan. Setelah itu diserahkan kepada penuntut umumnya. Penuntut umum ini oleh jaksa penuntut umum itu juga namanya tersangka. Setelah itu oleh penuntut umum dengan membuatkan dakwaan dilimpahkan ke persidangan, itu namanya baru terdakwa. Setelah persidangan mulai dari dakwaan, tangkisan atau eksepsi, pembuktian, kemudian tuntutan pledoi, kemudian baru panjang itu kan, baru apakah dinyatakan bersalah. Kalau dinyatakan bersalah misalnya oleh Pengadilan Tipikor Surabaya misalnya, dinyatakan bersalah. Tapi kemudian yang bersangkutan, ini tidak nyebut siapa ya, yang bersangkutan tidak terima misalnya dinyatakan bersalah. Kemudian banding, upaya hukum banding. Kemudian banding ternyata dinyatakan tidak bersalah. Nah, jaksa yang mengajukan kasasi. Jadi pada saat setelah kasasi, dan itu sudah berkekuatan hukum tetap, ada putusan kasasi berkekuatan hukum tetap, bersalah atau tidak bersalah, itulah baru terpidana. Misalnya bersalah maka terpidana. Masih panjang. Jadi kalau kita berbicara berkaca dari beberapa kasus sebelumnya, ini kan juga butuh waktu hampir 1 tahunan. Betul. Karena itu 1 tahun lebih. Termasuk saya yang pernah menangani DLH itu hampir 1 tahun. 1 tahun lebih, dan memang luar biasa prosesnya. Betul. Dan tidak bisa kita memaksakan untuk disegerakan itu, karena memang ini kan persoalan yang memang perlu sangat dalam dibuktikan. Jadi kemarin kita bisa dengar ada proses penggeledahan kantor bupati, lalu selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi, rekanan pun juga ada yang ditarik. Ada pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Nah ini ada pernyataan dari Ayopri Lawyer. Penahanan dilakukan setelah pemilihan. Nah itu gimana Pak? Ya tetap itu kan menduga-duga. Saya tidak mau menduga-duga lah. Saya tidak akan bisa untuk menduga-duga. Ya, jadi itu semua dapur KPK. Apakah itu setelah, apa sebelum, atau bahkan mungkin besok lusa, saya tidak bisa. Jadi kalau masyarakat mungkin ingin menduga-duga bisa lihat dari beberapa kasus yang ada itu yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama memang biasanya sekian banyak kasus KPK yang dijadikan tersangka itu kemungkinan besar memang benar-benar korupsi, itu sebagian besar. Tapi Pak Pri tadi juga jelaskan tidak menutup kemungkinan juga penetapannya juga tidak selesai di penahanan karena ada perlawanan-perlawanan dari yang dituduh. Itu juga sama. Yang kedua adalah proses KPK atau sampai ke sidang di Tipikor pun atau apa itu butuh waktu lama, dan memang dari kalau kita berkaca dari beberapa kasus sebelumnya itu butuh waktu bisa saja 1 tahun lebih itu. Ini yang masyarakat mungkin kadang karena terbiasa melihat berita di TV, tersangka ditangkap itu akhirnya keburu kan. Ini yang penting untuk kita sampaikan bahwa masyarakat juga harap bersabar untuk mengikuti segala prosesnya dengan tetap mempertimbangkan atau menjaga hak-hak dari para paslon. Kedua adalah masyarakat juga harus menjaga sikap agar tidak akhirnya jatuh pada undang-undang ITE yang dimana karena pilkada seperti ini semua bisa berdampak seperti itu. Hati-hati maksud saya. Jangan menggunakan istilah-istilah yang kira-kira itu merugikan orang lain dan secara hukum juga melanggar. Karena kan masyarakat di bawah kan atau di pedesaan itu kan mereka kadang tidak mengerti. Karena mendengar dari atasnya atau apa ikut-ikutan. Nah ini yang juga akhirnya harus kita sering edukasi bahwa masyarakat itu harus benar-benar menjaga ucapannya. Apapun, tidak hanya sekedar dari kasus korupsi ini. Kita tahu bahwa setiap tahun pasti ada yang ditangkap karena undang-undang ITE. Karena pengaruh pilkada ini. Banyak. Ini juga sebelumnya kita bahas 2 minggu yang lalu tentang undang-undang ITE. Jadi masyarakat juga perlu hati-hati. Silakan sampaikan aspirasinya untuk KPK atau untuk masyarakat mengedukasi bahwa
misal kita sebaiknya pilih pemimpin yang benar-benar tidak menjadi tersangka atau apa, itu hak dari masyarakat, atau ada yang merasa bahwa penetapan tersangka itu tidak tepat karena mereka cukup cinta lah ke pemimpinnya, juga itu hak itu. Iya. Ini kita nanti punya hak masing-masing di kotak suara, tapi Iya. kami dari WS berharap masyarakat tidak larut dalam urusan itu yang kemudian mengantarkan mereka yang di penjara duluan sebelum tersangka. Karena yang perlu disampaikan Kak Mas Diki bahwa rata-rata ITE yang terjerat undang-undang ITE itu adalah bukan yang membuat akun, itu yang menyebarkan. Karena apa, lebih gampang deteksinya oleh aparat kepolisian. Berita itu. Jadi kita perlu benar-benar di momen-momen seperti ini kita perlu benar-benar menyaring. Jadi jangan hanya karena saya tidak mendukung si A lalu ada berita jelek tentang si A, saya langsung share nih. Padahal isi beritanya juga masih kayak kemarin sempat ada hoax juga yang beredar. Masih dipertanyakan benar tidaknya berita itu kan. Nah, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya sebelum kita akhiri diskusi kali ini. Luar biasa dari tadi yang menonton konsisten di 100 orang ini. Biasanya naik turun ini di 100 orang. Ini artinya masyarakat Situbondo banyak yang ingin tahu tentang bagaimana wewenang KPK itu sendiri. Dan kita cukup menjelaskan tadi. Silakan kalau masih ada yang bingung boleh bertanya. Dan di sini hanya mengedukasi masyarakat untuk tidak menyalahgunakan apa sih itu kata koruptor tersebut, nggih Pak. Kita menyampaikan dan memberikan arahan bagaimana sih masyarakat itu bertindak sebagai masyarakat yang paham terhadap hukum. Ini juga sebagai topik anggapan bahwa sebagian orang merasa info warga Situbondo memihak ke salah satu paslon. Jadi kita memang secara garis besar selalu melakukan pembahasan isu-isu yang hangat. Di mana ketika dibahas isu pasti ada sebagian pihak yang merasa diuntungkan, ada sebagian pihak yang merasa dirugikan. Namun itu tidak bisa menghalangi IWS untuk terus mengedukasi. Seperti hari ini misal kita berbicara KPK, bisa saja ada yang merasa tidak diuntungkan dengan bahasan ini, tapi secara edukasi masyarakat harus menerima apa yang ingin kita sampaikan. Sama seperti Pak Supri mungkin hari ini hadir juga bukan sebagai tim calon, ini tidak ada tim paslon. Sampai sekarang tidak ada yang melamar saya. Hanya memberikan edukasi terkait dengan hukum. Sampai sekarang saya tidak ada yang melamar. Ya, memberikan pemahaman karena ini perlu untuk menjaga bagaimana sih ke depannya warga Situbondo ini untuk dalam menanggapi kasus-kasus yang ada. Dan apa yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum. Ya, ada yang komen kalau masnya netral tapi mbaknya terkesan mengejar sebuah status. Nah, jadi memang Widya memang dari tadi membaca komentar-komentar yang ada. Artinya dalam diskusi kali ini memang Mbak Widya sendiri itu membaca komentar-komentar yang ada. Artinya yang disampaikan Mbak Widya itu adalah bagian dari komentar teman-teman di sini, bukan pemikirannya sendiri itu. Untuk mempertegas sesuatu agar teman-teman juga paham bahwa kita di era digital seperti kali ini dan di momen pilkada memang harus benar-benar bijak menanggapi informasi. Dan tidak baper, itu yang perlu. Kuncinya, keywordnya itu tidak boleh. Kata kuncinya, keywordnya itu jangan baper. Tidak baper. Karena kita kalau membahas hukum itu jauh dari kata baper itu. Harus jauh. Artinya perasaan itu meskipun perasaan tidak enak, kalau itu sudah diatur ya kita harus ngikutin Nah ini benar ya bagi warga dan teman-teman info warga Situbondo ini, kenapa kita menghadirkan Pak Pri? Karena Pak Pri ini kan laki-laki ya, identik dengan tidak menggunakan perasaan. Kalau perempuan pasti nih, teman-teman juga pasti mengiranya, oh itu perasaan, oh ini baperan gitu. Di ranah politik susah objektif betul. Jadi memang bukan susah sebenarnya, tapi susah terlihat objektif karena di ranah politik semua bahkan yang melihat pun membawa kepentingannya. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Pri adalah berdasarkan aturan-aturan yang ada. Tinggal kita nikmati saja proses pilkada kali ini. Dengan saya tadi sampaikan bahwa kita sudah saatnya beradu gagasan. Artinya para pendukung itu harusnya sudah berdebat untuk urusan gagasan ini bagus, gagasan ini tidak. Bukan hanya larut dalam persoalan ini fitnah KPK, ini tidak. Itu kan buang-buang energi. Kita, apalagi urusan teman-teman pemuda, harusnya sudah fokus bagaimana berbicara gagasan untuk pilkada. Jadi terkait KPK sudah cukup dijelaskan oleh Pak Pri tadi. Semua punya hak, termasuk masyarakat jika mau demo pun juga punya hak untuk itu. Demo itu adalah bagian dari hak demokrasi masyarakat untuk menyampaikan agar misal mau menekan KPK, mau mendorong KPK, entah mau aksi di Jakarta atau sini, semua bebas ya. Jadi tidak ada batasan untuk itu selama aksinya memang berjalan dengan baik. Aksinya tidak
diduga bertentangan dengan aturan yang ada. Dan hal ini juga akan dilakukan sebagai untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, bukan terkait dengan sudut pandang masing-masing ya Mas Rifki. Tidak memihak terhadap salah satu. Itu yang paling penting, karena pembahasan kita pada hari ini itu emang sangat hangat. Karena di Situbondo sudah terjadi seperti itu. Jadi bukan karena memihak. Cukup untuk sore hari ini kita sudah cukup bahas. Sebenarnya memang dari awal kita tidak tertarik untuk membahas KPK ini awalnya memang karena terlalu politis nanti dikiranya. Cuman kok melihat semakin lama bahasan masyarakat semakin banyak yang melebar, kita perlu sedikit memberikan edukasi hukum. Betul. Dalam rangka edukasi. Ya, nanti hari kita dalam momen pilkada ini akan sering berdiskusi tentang Situbondo. Jadi hari Rabu besok kita akan berbicara tentang UMKM. Lalu Sabtu lagi nanti kita akan ada diskusi. Dalam seminggu kita akan sering live. Yang mana tujuannya adalah bersama-sama masyarakat untuk terus mengedukasi. Kurang lama bos. Iya, ini sudah hampir 1 jam kita. Terima kasih. Jadi harapan kami jelas. Kami ingin masyarakat untuk berhati-hati dalam berkomentar di momen pilkada ini. Apapun, bahkan tentang KPK. Yang kedua adalah masyarakat yang jauh dari kepentingan politik ini, saya harap juga tidak terjebak dalam perputaran bahasan ini, karena kalau sampai ada yang dipenjara lagi gara-gara ITE kan kurang enak, karena 2 kali pilkada kita makan korban gitu. Pilkada di sebelumnya itu ada yang ditangkap, pilkada kemarin juga ada yang ditangkap. Karena itu hanya kasus ITE ya. Iya. Dan itu kasus ITE. Jadi tapi rembetan daripada pemilu kada. Jadi kita semua memiliki hak yang sama di mata hukum, tapi memang ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Sampai bertemu di live hukum selanjutnya, dan hari ini benar-benar menarik karena bahkan tidak ada yang bertanya tentang hukum yang lain. Biasanya kalau diskusi hukum ini kita berbicara tentang hukum-hukum yang lain. Ini semuanya fokus ke KPK. Mudah-mudahan video ini mengedukasi. Nanti kita akan share video rekamannya karena memang cukup mengedukasi hari ini. Terima kasih untuk masyarakat. Mungkin ada closing statement dari Bapak. Closing statement saya adalah bahwa pemilu kada bukanlah hal yang segala-galanya. Ada banyak program dan kegiatan yang lain selain pemilu kada. Oleh karena itu saya berharap kepada warga Situbondo tidak terlalu fokuslah ke hal pilkada. Tetapi yang jelas pada tanggal 27 November 2024 dimohon tetap kehadirannya sebagai warga negara yang baik. Itu aja. Iya. Dari Widya? Nah, mungkin terkait dengan tadi ada bahasan politiknya, kita selaku masyarakat Situbondo khususnya tergantung dengan sudut pandang masing-masing untuk dalam melakukan pemilihan. Jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang belum pasti dan hal-hal yang tidak pasti seperti itu. Jadi apapun pilihannya ya monggo, terserah, silahkan, karena itu menentukan masa depan Situbondo. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jadi tetap seperti yang disampaikan tadi bahwa kita mulai hari ini harusnya sudah mengisi ruang-ruang edukasi di digital sebagai diskusi gagasan. Karena sebenarnya ini momen untuk kita menyampaikan aspirasi, ingin Situbondo gimana nih. Ini bisa disampaikan ke kedua paslon, kepada tim-timnya. Jadi semua bisa disampaikan agar apa yang kita aspirasikan didengar oleh nanti yang akan terpilih pemimpin di selanjutnya. Siap. Jangan kita terlena dengan bahasan-bahasan yang sebenarnya tidak memberikan dampak positif nanti ke Situbondo. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kita tetap dengan niatan awal menebar informasi, menebar inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan Situbondo tidak bisa diperjualbelikan.